Kalau lapar makanlah, kalau haus minumlah, mata mengantuk tidurlah, kecapean istirahatlah. Jangan paksakan dirimu melakukan suatu hal karena badanmu adalah titipan Allah. Menjaganya tidak dapat pahala di situ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Dan malam ini mari kita tambahi amal ibadah kita, mendengarkan tuntunan Allah dan Rasulnya yang akan kami sampaikan firman Allah pada surah ke-45 Al-Jasiyah ayat 14 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yahsibun. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Muhammad untuk memaafkan orang-orang yang tidak percaya kepada hari-hari Allah. Siapa mereka yang tidak percaya kepada hari-hari Allah? Termasuklah orang yang mendapat azab. Di dunia Allah timpakan kehinaan atau berbagai macam musibah. Di akhirat Allah berikan azab yang disebut dengan neraka. Mereka tidak percaya dengan itu semua. Allah perintahkan maafkanlah. Jadi dalam pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat, kita sudah mengajak orang lain untuk beribadah, untuk sholat, dan juga di malam hari Ramadan kita ajak tarawih, kita ajak di siang hari agar berpuasa, memberi pertimbangan dengan berbagai macam pikiran-pikiran, namun mereka tidak mau berubah. Allah menyuruh kita maafkanlah. Kenapa? Karena surga dan neraka itu pengisinya manusia dan jin. Kalau kita semua di surga, lantas siapa yang akan pengisi neraka? Sia-sia Allah ciptakan neraka. Maka yang bisa kita simpulkan adalah kita harus menyelamatkan diri masing-masing dari neraka itu. Kalau bahasa Qurannya ku ampusaku, dan juga keluargamu. Siapa yang tidak ingin selamat, maka itulah yang akan mengisi neraka. Kita berharap keluarga kita agar diberi hidayah oleh Allah melakukan awal kebaikan, karena Allah sebutkan siapa yang berbuat baik itu untuk dirinya, yang berbuat jahat itu juga untuk dirinya. Tapi setan akan mengemas perbuatan buruk itu seolah-olah dia hebat. Misal dia rampas milik orang, ia curi punya orang lain, atau ia fitnah, dia merasa dirinya telah hebat. Itu desain dari setan. Padahal Quran mengajarkan baik dan buruk yang kita lakukan berpulang pada diri sendiri. Maka kita juga bisa memahami apapun yang kita terima di usia tua, banyak penyakit atau berbagai macam masalah dan problem, itu adalah sebagai penggugur dosa dan kesalahan. Kalau ditanya apa salahku, apa dosaku, maka Allah punya cara untuk mengingatkanmu terkait dosa kesalahanmu di masa lalu. Jadi agar tidak datang lagi, maka lebih baik kita memperbanyak
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata amila sholihan atau amal soleh. Yang dimaksud amal soleh, berbuat baik, adalah dengan dasar iman. Karena kebaikan dalam Al-Quran Allah sebutkan dengan kata yang bervariasi dan semuanya adalah kata baik. Misal ada thayyib artinya baik, khair juga artinya baik, ma'ruf artinya juga baik, lalu ihsan artinya juga baik, sholih juga artinya baik, birrun juga artinya baik. Lalu dikatakan kebaikan ini beda. Namun sebagai orang yang beriman, enam kebaikan ini harus tetap kita amalkan. Pada urusan dirimu, badanmu, makanan dan minumanmu, Allah gunakan kata thayyib, kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Urusan pernikahan juga Allah sebutkan, fankihu ma thaba lakum, nikahilah yang baik menurutmu. Jadi baik yang dimaksud adalah dalam bentuk fisik. Bapak Ibu sekalian, jagalah badanmu, karena badan ini adalah titipan Allah. Kalau lapar makanlah, kalau haus minumlah, mata mengantuk tidurlah, kecapean istirahatlah. Jangan paksakan dirimu melakukan suatu hal, karena badanmu adalah titipan Allah. Menjaganya tidak dapat pahala di situ. Rawatlah, termasuklah untuk ibadah. Kita datang sholat, kalau bisa berhiaslah. Jangan datang dengan kumuh atau dengan kotor. Bahkan sebelum sholat Jumat kita disunnahkan mandi, sebelum sholat hari raya kita disunnahkan mandi. Jadi menjaga fisik, berhias diri, berdandan adalah bahagian dari sunnatullah dengan kalimat thayyib, menjaga diri agar tetap baik. Lalu ada yang kedua, khair, artinya bersifat baik, berkata-kata baik pada orang, itu juga kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kata Allah. Sekecil apapun kebaikan dalam bentuk khair akan Allah balas. Kita beri nasihat pada seseorang yang salah, kita beri pesan-pesan moral kepada orang yang keliru, itu perkataan yang baik. Dan kita semakin sering berkata baik akan membersihkan hati kita. Apa kata Allah pada ayat lain? Fazakir in nafa'ati dzikr. Beri peringatanlah, karena mengingatkan orang lain itu bermanfaat. Hati kita bisa bersih, dan juga orang yang mendengarkan itu mendapatkan manfaat. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita menjaga lisan, karena ucapan-ucapan itu akan mengotori hatimu, juga akan melukai orang lain. Dalam ayat-ayat dakwah sering Allah pakai kata khair. Yang paling populer dalam anggaran dasar atau dalam tarjih Muhammadiyah dicantumkan surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kamu jadi sekelompok umat yang mengajak orang untuk khair. Maksudnya kata-kata itu harus baik, walaupun yang diamalkan orang lain beda dengan yang kita pahami. Pakailah bahasa yang santun, pakailah kalimat yang menghormati. Jangan menjustis, menghakimi, bahkan menyudutkan orang lain yang pada akhirnya orang akan benci dengan Islam, alergi dengan dakwah, tidak mau mengikuti sunnah, bahkan bisa jadi hujatan buat Muhammadiyah. Padahal niat kita untuk mengajak, tapi dengan kalimat yang tidak baik. Allah beri tuntunan itu, yad'una ilal khair. Baru dikatakan berikutnya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ma'ruf adalah kebaikan yang ketiga diajarkan Tuhan, maksudnya dalam bersikap. Kalau khair bersifat, kata-kata tidak baik, hormat pada orang, sayang pada yang kecil. Tapi kalau ma'ruf, ada saudaramu jatuh sakit, bagaimana sikapmu? Ada keluarga atau jamaah kita ditimpa musibah, bagaimana sikapmu? Sikap itu ma'ruf. Nahdlatul Ulama adalah organisasi amar ma'ruf, menyuruh orang bersikap baik. Muhammadiyah adalah organisasi amar ma'ruf, mengajak orang
musibah, ada bencana, kita gotong royong. Seperti bulan 11 tahun lalu, bulan 12, daerah Sumatera Utara sebagian kecil, Sumatera Barat, Aceh ditimpa musibah. Seluruh masjid-masjid dakwah Muhammadiyah di Indonesia bahkan di dunia dari luar negeri pun ikut mendonasikan. Kenapa? Karena kita diajak bersikap baik. Sebab itu ada lazismu lembaga amil zakat, infak, sedekah dan Muhammadiyah sebagai upaya atau wadah mengumpulkan donasi-donasi, lalu mereka antarkan, mereka salurkan buat mereka yang ditimpa musibah. Uangnya dari mana? Dari berbagai pelosok Indonesia ini mengirimkan 2.000, 5.000. Ayo sikap. Itu dalam skala nasional. Kalau dalam skala kecil, di tingkat kita, di tingkat ranting, ada STM, ada iuran. Maksudnya jangan hanya ketika kita ditimpa musibah berharap STM yang lebih banyak, tapi begitu yang lain ditimpa musibah kita sering nunggak, bahkan tidak bayar-bayar. Itu namanya orang yang tidak mau. Walaupun dia menjaga fisiknya, makanannya enak, lalu dia berkata-kata dengan baik, tapi dia tidak punya sikap baik, dia tidak mau. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jaga badanmu itu baik, jaga perkataanmu itu khair, jaga sikapmu itu mau. Lalu yang keempat ada ihsan. Maksudnya berbuat baik mengharapkan ridho Allah, itu ihsan. Tanpa ada mata melihat, tidak ada telinga mendengar, tak ada manusia yang menyaksikan, tapi kita tetap berbuat baik. Contoh kecil, ada hambatan di tengah jalan, ibaratnya ada paku, ada kaca. Bagaimana kondisi saat itu? Apakah lewat membiarkan hambatan itu? Kalau kita meminggirkannya atau kita membuangnya ke tempat yang lebih aman, tidak melukai, mengganggu orang lain, tak ada orang melihat, maka orang ini ihsan. Beramal kata Rasulullah seolah-olah melihat Allah. Jika tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Maka orang-orang yang non-muslim tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Karena mereka tidak yakin dengan Allah. Mereka lebih yakin dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Itulah ihsan. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalimatnya muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat baik semata-mata lillahi ta'ala. Termasuk juga dalam mengurusi umat. Walaupun kita memilih siapa pimpinan di antara kita yang akan mengurusi kita, mengurusi umat ini, tak ada upah di situ. Yang ada bahkan hanya upah dan celah. Kalau bagus kita akan dipuji, kalau salah akan dicela. Hanya upah dan celah, ada pujian. Tak ada orang yang kaya sebab dia mengurusi umat, mengurusi organisasi. Yang diharapkan hanya ihsan. Allah membalas balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Lalu ada yang kelima, namanya solih. Solih adalah dasarnya iman. Sebab iman, maka kita bisa melakukan amal solih. Amal solih adalah kebaikan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amal solih disebutkan dalam Quran, ada sholat, ada puasa, ada zikir, baca Quran, dan semua amal soleh ini dasarnya iman. Agar kita dapati setiap ayat Quran membahas amal soleh, awalnya iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat. Hai orang beriman, kalau kamu mau sholat, dasarnya iman. Atau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang beriman, kalau kamu diwajibkan atas kamu berpuasa. Atau zikir setelah sholat, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi intinya iman itu akan bersatu dengan amal soleh. Ibarat tanaman, ada akar, ada batang, ada buah. Akarnya itulah iman, batang